Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini merupakan video tutorial penggunaan aplikasi Feyon dalam manajemen komputer. Saya akan share screen supaya lebih jelas. Oke, eh, ini merupakan video tutorial saya yang sebagai aplikasi dari BIMTEK yang sedang saya ikuti, yaitu Bimbingan Teknis Kepala Laboratorium Sekolah Angkatan ke-38 yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Perkenalkan, saya Dian Haryani, bertempat tugas di SMA Negeri 3 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ini step atau sistematika dalam video tutorial saya hari ini. Eh, Saya akan menjelaskan singkat bagaimana gambaran umum Feyon, kemudian ada persiapan tahapan download, yaitu identifikasi untuk spek komputer. Di sini kita minimal menggunakan dua komputer. Yang pertama digunakan sebagai komputer master, kemudian yang kedua akan digunakan sebagai komputer klien. Kemudian berikutnya saya akan sampaikan 5 tahapan yang diperlukan dalam monitoring menggunakan aplikasi Feyon. Dan berikutnya yaitu penjelasan mengenai langkah-langkah konfigurasi master, kemudian konfigurasi klien, sampai dengan monitoring. Baik, Feyon merupakan sistem manajemen sekolah sumber terbuka dan gratis yang sebelumnya dikenal dengan iTalk yang digunakan untuk manajemen kelas dan pemantauan komputer. Ini berfungsi secara efektif pada sistem Windows dan Linux. Nah, ini adalah link yang saya sematkan yang nanti bisa digunakan untuk proses download aplikasi Feyon. Nah, 5 tahapan yang akan kita temukan dalam proses monitoring penggunaan aplikasi Feyon. Yang pertama, kita harus melaksanakan install Feyon di komputer master. Kemudian melakukan konfigurasi Feyon pada komputer master. Kemudian kita install Feyon di komputer klien dan kita lakukan konfigurasi di komputer klien. Tahapan terakhir, kita akan melakukan pengecekan dengan monitoring dan kontrol. Nah, ini tampilan untuk persiapan download Feyon. Nah, sebelum kita mendownload Feyon, karena di sini ada dua pilihan dengan Windows 64 bit dan Windows 32 bit, maka kita perlu melakukan identifikasi spek dari komputer master dan komputer klien. Nah, caranya kita bisa melakukan pengecekan di komputer master seperti yang sedang saya tampilkan. Di komputer ini saya fungsikan sebagai komputer master. Di sini kita lakukan pengecekan spek dengan klik kanan, kemudian ambil properties. Nah, ini adalah spek dari komputer master. Ini device name, kemudian ini sistemnya, tipe sistem yang sedang digunakan itu 64 bit, maka nanti peon yang akan kita install adalah yang 64 bit, bukan yang 32 bit. Kemudian edisinya adalah Windows 11. Nah, pengecekan ini kita lakukan di keduanya. Ini di komputer yang difungsikan sebagai master, kemudian juga yang difungsikan sebagai klien. Nah, pada komputer klien nanti ini device name harus diingat secara jelas. Kemudian nanti ini akan dituliskan pada konfigurasi. Oke, cukup ya, kita lakukan pengecekan. Kemudian tahapan yang berikutnya, kita lakukan install Feyon. Ya, setelah kita pengecekan, ini pengecekan yang sudah saya lakukan pada komputer klien saya. Nah, untuk device name-nya ini, sistem tipenya sama, kemudian edisinya Windows 11. Ya.
Kemudian yang perlu kita pastikan juga nanti dalam proses terakhir itu ada monitoring dan controlling, yang dipastikan kita harus menggunakan sumber jaringan yang sama. Di sini untuk komputer master dan komputer klien. Super. Oke. Setelah kita nanti gunakan download dan install, maka lanjut ke konfigurasi. Oke, sekarang kita coba install untuk Feyon. Nah, di sini kita sudah lakukan pencarian di jendela pencarian. Yang tadi sudah link saya sematkan, ini bisa dicari di sini dan tampilannya akan seperti ini. Baru kita pilih salah satunya yang 64. Oke, kita tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, sudah, baru kita lakukan install. Kita tunggu sampai tampilannya. Oke, ini kita klik next. Kemudian ini I agree. Next. Nah, di komputer master ini kita checklist keduanya. Kalau di komputer klien nanti hanya interception driver. Ya, ini kita checklist kedua. Kemudian install. Kita tunggu sampai dengan selesai proses installnya. Oke, finish. Nah, ini tahapan sudah sampai selesai di installan Feyon. Kita lanjutkan ke konfigurasi. Tahapan yang berikutnya. Kita maximize supaya terlihat jelas. Oke, ini tampilannya. Jadi di tampilan general kita ambil metodenya. Ada dua sini. Kita ambil yang key file authentication. Kemudian kita ambil authentication case. Nah, ini sudah saya coba sebelumnya. Jadi nanti kita gunakan yang baru ini, kita bisa delete case. Ya. Kita create page untuk menamai yang akan kita gunakan dalam simulasi nanti. Jadi boleh Bapak Ibu atau teman-teman semua gunakan nama yang diinginkan. Saya tulis dengan nama saya dan jurusan saya, biologi. Oke, muncul notifikasi begini. Oke. Sekarang di sini ada kunci untuk digunakan pada komputer klien. Nah, ini kita ekspor bagian publik, ekspor key ke media penyimpanan yang nanti akan kita transfer ke laptop klien. Ini sudah saya sediakan. Ya, save. Oke. Kemudian ekspor key sudah, kita location and computer. Karena saya sudah gunakan sebelumnya, ini kita hapus terlebih dahulu supaya simulasinya. Nah, jadi location and computer, kita tambahkan lokasi tadi. Tulis di sini. Ya, sesuai tadi yang sudah kita buat nama labornya. Oke. Kemudian kita tambahkan untuk nama device name dari komputer klien. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus catat di sini device komputer klien saya, laptop B449O92L. Nah, ini dicantumkan di konfigurasi sini. Oke, laptop B449O92L. Kemudian ini kita copy ke bagian sebelahnya. Oke, sudah kita cek nama lokasi, kemudian komputer yang akan kita pantau. Laptop B449O92L. Oke, kalau sudah, ini kita apply. Muncul notifikasi yes.
Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai konfigurasi di laptop master. Kita beralih ke laptop klien. Jadi di laptop klien tadi juga sama tahapannya. Ya, ini tadi yang master, yang klien kita akan lakukan download dan juga konfigurasi. Jadi oke, tadi saya sudah ekspor key-nya. Ya, kemudian saya akan transfer datanya ke komputer klien. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengerjakan hal yang sama. Ekspor key-nya tadi kita pindahkan ke laptop klien. Ya, kita download Rayon di laptop klien. Sama tampilan downloadnya nanti yang seperti begini juga. Kita pilih yang 64 ya. Karena spek dari laptop klien saya tadi yang 64 bit. Jadi kita download. Setelah kita download, kita install. Ya. Nah, tampilannya sama nanti. Nah, ketika install yang berbeda di sini, ketika kita ada di next, next, agree, kemudian next lagi, yang di komputer master tadi checklist keduanya, kalau di komputer klien kita hanya interception driver saja. Kemudian baru kita klik install. Kita tunggu sampai installnya selesai. Oke, nanti finish. Baru kita lanjutkan ke configuration untuk klien. Kita buka tampilannya. Jadi saya sekarang sedang mengerjakan konfigurasi di laptop klien. Tampilannya sama nanti Bapak Ibu. Untuk generalnya kita tadi pilih KN Keyfield Authentication yang seperti tadi sudah saya simulasikan. Kemudian ya kita akan ambil klik Authentication di sebelah kiri. Kemudian kita akan import key. Jadi kita import key. Nah, import key pilih ya. Kalau ini saya disimulasi tadi sudah ditampilkan screenshotnya biar lebih terlihat. Jadi kita di laptop klien pilih saja import key, bagian key mana yang mau kita gunakan itu yang diimport. Kemudian klik open. Ya, ketika kita klik open ada tampilan begini, klik OK. Ya, nanti ketika kita klik OK muncul notifikasi sekali lagi, klik OK lagi. Oke. Nanti terlihat nama labnya, kemudian baru kita ambil yang berikutnya adalah location and computer. Kita ambil location and computer. Ya, sama tahapannya tadi klik tanda tambah yang di bawah sini. Ya, kita tuliskan nama lab tadi. Ya, jadi saya sedang mengerjakan di laptop klien. Oke, jadi kalau simulasinya begini, saya contohkan yang kita ketik. Kemudian di bagian bawah juga kita tambahkan nama laptop klien kita, device name-nya. Kita tuliskan namanya, harus sama persis ya. Ini dia laptop B449. Laptop B449 O92L. Ya, kita copy ke bagian host address. Ya, jadi keduanya sama persis ya, teman-teman. Ini semua. Kemudian baru kita klik apply di bagian bawah, nanti muncul tampilan notifikasi begitu.
Ketika tampilan ini kita kliknya yes. Sudah tahapan sampai di sana, berarti kita sudah menyelesaikan tahapan dari konfigurasi di laptop klien. Nah, oke, kita tinggal tahapan terakhir yaitu monitoring. Jadi kita coba buka aplikasi Vayon-nya. Ya, kita tutup ini. Kita buka aplikasi Vayon. Ini benar, kita checklist. Oke, ini adalah tampilan laptop klien saya. Jika nanti Bapak, Ibu, atau teman-teman ketika sudah mengklik location and computers-nya, kemudian tampilannya tidak seperti ini, bisa melakukan pengecekan beberapa item. Kemungkinan pada bagian sumber yang kita gunakan ini tidak sama dengan yang digunakan oleh laptop klien. Kemudian juga kalau berikutnya kemungkinan terjadi itu pada device name-nya ada yang keliru nama laptop di sini yang kita cantumkan di konfigurasi tadi. Nah, kalau sudah seperti ini tampilan, berarti kita sudah bisa melakukan monitoring dan controlling. Jadi memonitor, kita sudah bisa memonitor laptop klien kita sekarang sedang mengerjakan apa. Jadi misalnya sedang membuka PowerPoint, saya cobakan membuka PowerPoint di laptop klien saya. Nah, kita sudah bisa melihat. Nah, jadi kalau kita melakukan monitoring dan controlling, berarti kita sudah bisa memonitor apa saja yang dikerjakan di laptop klien kita. Nah, sudah saya tutup laptop klien, kembali tampilannya. Dan untuk controlling, berarti kita juga bisa mengontrol kalau nantinya laptop klien kita sedang mengerjakan yang tidak sesuai dengan yang kita instruksikan dalam proses pembelajaran atau apapun, kita bisa memonitornya, mengontrolnya. Misal kalau di sini kita ingin menyampaikan informasi ketika dalam proses pembelajaran, kita ketikkan pesan, eh, harap tidak mengerjakan selain hal yang diinstruksikan. Oke, nah itu sudah terkirim di laptop. Ini kita besarkan tampilannya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat pesan kita sudah terkirim ke laptop klien. Dan kalau dia sudah membaca, dia oke kan. Nah, oke. Itu pesan. Ya. Kemudian kita juga bisa ketika sudah disampaikan pesan tetap melakukan pencarian di jaringan di googling atau searching yang lain, sedangkan kita melakukan proses, kita bisa lock saja komputernya supaya dia tidak bisa mengakses apapun. Nah, sekarang ini tampilannya di laptop klien, ini tidak bisa melakukan proses apapun karena sudah kita lock dari monitor em, master. Jadi kalau sudah kita sampaikan tidak dibenarkan membuka apapun atau mengerjakan apapun selain yang kita instruksikan, tapi masih mengerjakan, kita lock saja. Kemudian sudah bisa disampaikan dan diingatkan, kita buka locknya, gitu. Nah, ini udah berfungsi kembali. Di sini banyak item-item yang bisa kita gunakan, ya bahkan untuk mematikan, ya, eh, yang laptop dari komputer klien dari komputer master. Ya, ini ada beberapa, kita bisa cobakan saja teman-teman. Di sini ada file transfer. Jadi kita ngirim bahan materi ajar dari laptop master ke laptop klien, itu bisa kita gunakan yang eh, ini, file transfer. Jadi kita mau menggunakan eh,
Ini kita kirim ke komputer klien, ya. Kita kirim. Di sini hanya kirim. Kalau ini bisa kirim, kemudian yang komputer klien bisa mengakses untuk membukanya. Kita kirim. Oke. Nah, bisa dilihat di laptop klien kita sudah ada tampilan ini. Ya. Nah, itu. Kita bisa mengontrol apakah itu sudah tersampaikan. Nah, di sana terlihat kursornya sudah berjalan dan berarti klien kita sudah membaca apa saja yang materi-materi sudah kita kirimkan. Oke, itu untuk eh, materi. Untuk yang lainnya, ya kita bisa cobakan semua yang Bapak Ibu mau cobakan di sini, ya silahkan. Ya termasuk tadi yang seperti saya sampaikan, kita bisa mematikan komputer klien kita dari sini. Ya, nih, matikan sekarang. Oke, komputernya mati. Sudah tidak bisa diakses. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah tutorial ya penggunaan aplikasi yang sedang saya yang sudah saya dapatkan dari proses bimbingan teknis yang sedang saya ikuti. Jadi mudah-mudahan aplikasi ini juga bisa Bapak Ibu dan teman-teman semua manfaatkan dalam proses pembelajaran. Sekian video tutorial saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.